Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Geografi akan memulai presentasi mengenai benua Oseania. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Fawaid nomor absen 2, Indah Ayu Kartikasari nomor absen 12, Muhammad Imam Syafi'i nomor absen 19, dan Diva Trisya Bias nomor absen 30. Yang pertama yaitu definisi dan peta regional dari benua Oseania. Benua Oseania merupakan wilayah dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua. Oseania meliputi Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Australasia. Di sebelah kanan merupakan peta regional dari benua Oseania. Untuk wilayah regional sendiri, Mikronesia terdiri dari Federasi Mikronesia, Guam, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Mariana Utara, Palau, dan Pulau Wake. Untuk Polinesia sendiri terdiri dari Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Pulau Paskah, Polinesia Prancis, Hawaii, Niue, Pitcairn, Samoa, Tokelau, Tonga, dan Wallis and Futuna. Untuk Australasia terdiri dari Australia dan Selandia Baru. Dan terakhir yaitu Melanesia terdiri dari Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang bentang alam. Bentang alam Mikronesia yaitu di sisi utara perbatasan dengan Guam dan Kepulauan Mariana, di sisi timur laut berbatasan dengan Kepulauan Hawaii, sisi timur berbatasan dengan negara Nauru dan Kepulauan Marshall, di sisi selatan berbatasan dengan Australia bagian timur, lalu di sisi barat daya berbatasan dengan Pulau Papua, dan yang terakhir yaitu di sisi barat berbatasan dengan negara Palau dan negara Filipina. Lalu di Melanesia memiliki 2000 pulau dengan total luas daratan sekitar 386.000 mil persegi atau 1 juta kilometer persegi, adalah rumah bagi sekitar 12 juta orang. Iklim Melanesia sangat lembab secara tropis. Vegetasi terdiri dari hutan, hujan, menyediakan sumber daya, tempat berlindung, dan pengasingan bagi suku-suku pedalaman. Lalu untuk Polinesia meliputi area segitiga besar di Samudra Pasifik Timur Tengah. Segitiga ini memiliki puncaknya di Kepulauan Hawaii di utara dan sudut dasarnya di Selandia Baru atau Aotearoa di barat dan Pulau Paskah atau Rapa Nui di timur. Ini juga mencakup atau dari barat laut ke tenggara, Tuvalu, Tokelau, Wallis dan Futuna, Samoa atau sebelumnya Samoa Barat, Samoa. Lalu bahasan yang keempat yaitu sebaran ras, suku, dan bangsa dari benua Oseania. Untuk di Mikronesia yaitu mayoritas penduduk merupakan keturunan bangsa Polinesia yang dicirikan memiliki kulit berwarna coklat dan bertubuh gemuk. Seiring berjalannya waktu, bangsa tersebut berkembang menjadi penduduk asli Mikronesia bernama etnik Mikronesia. Hampir sebagian besar minoritas di Mikronesia memiliki keturunan Jepang yang tentunya merupakan hasil persilangan antara bangsa Jepang dan Mikronesia saat Jepang menjajah Mikronesia. Lalu pada wilayah Melanesia terdapat beberapa negara yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, Papua Nugini, dan Kaledonia Baru. Di negara Vanuatu, berdasarkan sejarah mengenai asal-usul bangsa Vanuatu, bahwa penduduk asli negara tersebut berasal dari bangsa Melanesia atau sama seperti orang-orang asli Papua. Hal ini menunjukkan hampir pasti orang-orang Vanuatu berasal dari budaya Lapita. Lalu di Kepulauan Solomon, mayoritas penduduknya adalah etnis Melanesia 95,3% dan sisanya etnis Polinesia 3,1% dan etnis Mikronesia 1,2%. Penduduk Kepulauan Solomon di Pasifik memiliki ciri unik. Banyak dari mereka berkulit gelap dan berambut pirang. Bentuk kebudayaan penduduk asli Kepulauan Solomon tidak jauh beda dengan penduduk asli Papua Nugini. Lalu di Papua Nugini merupakan negara paling beragam di dunia. Ada lebih dari ratusan kelompok suku atau etnis yang menempati Papua Nugini dan sebagian besar dari mereka dikenal dengan sebutan orang Papua. Beberapa dari suku pedalaman termasuk ke dalam bangsa Austronesia. Dari beberapa negara di atas, mayoritas penduduk yang ada di Melanesia adalah ras Negroid Melanesia atau orang berkulit hitam seperti orang Papua. Adapun ciri-ciri ras Negroid Melanesia yaitu Negroid Melanesia umumnya memiliki warna kulit hitam, rambutnya keriting-keriting kecil dan berwarna hitam. Bentuk kepala didominasi oleh dolichosepalik atau kepala mereka bulat dengan daerah oksipit yang menonjol. Bentuk hidung lebar dan rata, tulang hidung cenderung rendah. Bentuk wajah ras Negroid adalah dahi bulat dengan alis yang sedikit menonjol dan alis mata kecil. Dagu membulat dan menyusut. Warna mata ras ini adalah coklat tua sampai hitam. Bentuk telinga biasanya pendek, lebar, dan hileks yang digulung.
Bibir ras negro juga termasuk tipe yang tebal dan terbuka, berbadan tinggi tegap dan kekar. Lalu di Polinesia, di negara Tonga, hampir sebagian besar penduduk Tonga merupakan etnik Tongan. Namun terdapat pula etnik minoritas lain yang tinggal di negara ini, yakni Eropa dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Tonga sangat dipengaruhi oleh tradisi Polinesia. Lalu di Samoa, mayoritas penduduk Samoa berasal dari etnis Samoa 92,6%. Orang Samoa adalah orang Polinesia yang berkerabat dengan penduduk asli Selandia Baru, Polinesia, Prancis, Hawaii, dan Tonga. Terdapat etnik lain yang merupakan etnis minoritas yakni Euronesia, yakni percampuran dari bangsa Eropa dan Polinesian, bangsa Eropa dan minoritas kecil asal Tonga dan Filipina. Lalu yang ketiga, di negara Hawaii, salah satu penduduk asli Hawaii keturunan Polinesia yang bermigrasi ke Hawaii. Orang Hawaii adalah orang berkulit coklat dengan rambut hitam lurus atau bergelombang. Mereka besar dan berperawakan bagus, seperti Selandia Baru Maori yang bahasanya mirip dengan bahasa mereka. Dari negara di atas dapat kita ketahui bahwa di wilayah Polinesia tersebar ras Polinesia. Ciri mereka memiliki kulit lebih terang atau kulit coklat dan tubuh lebih tinggi daripada penduduk di Mikronesia dan Melanesia atau Mongoloid. Rambut mereka hitam dan lurus atau bergelombang. Lalu di Australasia, Selandia Baru, terdapat suku Maori yang merupakan penduduk asli asal Polinesia yang tinggal di Selandia Baru. Suku ini berasal dari pendatang Polinesia Timur yang tiba di Selandia Baru dalam beberapa gelombang migrasi menggunakan waka atau kanu di antara tahun 1320 dan 1350. Beberapa penduduk awal suku Maori pindah ke Kepulauan Chatham. Keturunan penduduk awal ini kemudian menjadi kelompok etnis Selandia Baru yang lain, yaitu suku Moriori. Moriori merupakan penduduk asli Chatham Island dari Selandia Baru. Mereka adalah orang Polinesia yang bahasa dan budayanya terkait dengan orang Maori. Lalu penduduk asli Australia, Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres adalah pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua di dunia yang masih langgeng. Mereka telah berdiam di Australia selama lebih dari 40.000 tahun dan mungkin hingga 60.000 tahun. Penduduk Australia lainnya adalah migran atau keturunan migran yang tiba di Australia dari sekitar 200 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada 1788. Lalu pembahasan yang kelima yaitu komoditas pertanian dan tambang di benua Oceania. Di Melanesia, pada negara Fiji didukung oleh sumber daya alam yang meliputi hasil hutan, mineral, dan sumber daya kelautan. Ekspor gula dan industri pariwisata merupakan sumber devisa yang utama. Pengolahan gula tebu mencakup sepertiga dari kegiatan industri, sementara sisanya di industri kelapa, jahe, dan kopra. Seluruh wilayah Malaysia menghasilkan komoditas berikut yaitu untuk hasil pertanian menghasilkan talas, ubi, pisang raja, kelapa, ubi jalar, dan singkong. Untuk hasil tambang menghasilkan minyak dan emas. Lalu untuk Polinesia, pada negara Tonga, penduduk Tonga yang tinggal di pedesaan sangat bergantung dari kegiatan pertanian dan perkebunan dengan hasil berupa kelapa, kacang, vanili, pisang, biji kopi, ubi, labu, vanili talas, dan ubi kayu. Tonga mengandalkan sektor pertanian, mulai dari komoditas merupakan tanaman komersial utama. Ada juga tanaman penting lainnya termasuk ubi, talas, singkong, jagung, semangka, nanas, sukun, limau, dan tomat. Lalu di negara Samoa, hasil pertanian diekspor berupa minyak kelapa, noni atau jus buah, kopra, dan krim kelapa. Secara keseluruhan, wilayah Polinesia menghasilkan komoditas untuk hasil pertanian menghasilkan kava, talas tebu, pisang, bambu, kunyit, dan ubi jalar. Untuk hasil tambang mereka menghasilkan basal, batu kapur, kuarsa, sulfur, jasper, dan olivin. Untuk Mikronesia, pada negara Kiribati, sumber daya alam yang dimiliki Kiribati tidaklah banyak. Dahulu negara ini kaya akan cadangan fosfat yang memiliki nilai jual tinggi. Namun sekarang cadangan fosfat telah habis saat negara ini merdeka. Meskipun begitu, negara Kiribati masih memiliki sumber daya alam lainnya berupa kelapa dan ikan. Kelapa tumbuh dengan baik di negara ini dan telah dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara dengan mengekspornya ke sejumlah negara dalam bentuk kopra. 2. Kepulauan Marshall. Hasil pertanian Kepulauan Marshall berupa kelapa, melon, talas, tomat, sukun, dan buah-buahan. Sedangkan di bidang peternakan negara ini mengusahakan budidaya babi dan ayam. Di negara Nauru yang termasuk kecil dan sangat bergantung dari pertambangan fosfat, perbankan lepas pantai, dan pemrosesan produk kelapa. Dengan begitu dapat kita lihat komoditas di wilayah Mikronesia yaitu hasil pertanian, pisang, singkong, talas, sukun, paprika, mentimun, terong, sawi putih, mangga, pepaya, dan jeruk. Untuk hasil tambang mereka hanya menghasilkan minyak. Lalu untuk Australasia, di Selandia Baru hasil pertanian diekspor antara lain yaitu daging,
wol buah-buahan dengan anggur yang terbesar, perikanan, keju, mentega, dan susu. Untuk Australia, komoditas pertambangan Australia menghasilkan batu bara dan biji besi. Selain itu, salah satu yang paling populer adalah gas alam. Negeri tersebut memang terkenal memiliki kekayaan gas alam yang sangat tinggi. Selain itu, emas juga sangat layak diperhitungkan. Aluminium oksida juga menjadi komoditas ekspor impor Australia. Adanya minyak bumi sebagai komoditas ekspor utama Australia menjadi bukti selanjutnya bahwa pertambangan negara tersebut sangat maju. Selain biji besi, biji tembakau juga banyak dihasilkan. Australia juga memiliki kegiatan peternakan dan pertanian yang menghasilkan daging sapi, gandum, apel, jeruk, dan wol. Jenis wolnya sendiri adalah wol cukur berminyak. Untuk komoditas lainnya yaitu untuk hasil pertanian, mereka menghasilkan gandum, buah-buahan dan kacang-kacangan, tebu dan sayuran. Untuk hasil tambang mereka menghasilkan pasir, batu bara, uranium, dan nikel. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.